belum setahun rasanya Ahok jadi Pertamina, tapi kinerja dari Pertamina di bawah kepemimpinan menuju proses yang makin sangat baik. Ahok itu padahal hanya komisaris. Dia bukan dirut, tapi hanya dengan posisi komisaris saja, Pertamina kini seolah benar-benar terlihat menjadi baru dan peduli pada rakyat. Pak Ahok itu yang menemukan banyak sekali masalah yang mau diperbaiki di Pertamina. Kita bersyukur ada Pak Ahok di Pertamina. Tercatat beberapa gebrakan yang sudah pernah ia buat, antara lain adalah segala pengadaan di plat merah migas tersebut kini dilaksanakan secara terbuka. Publik, kata dia, kini bisa mengakses secara online di situs pertamina.com. Ahok juga concern soal kebijakan yang bisa mendorong perusahaan untuk lebih transparan. Alhasil dengan transparansi itu, banyak kebijakan baru yang muncul. Karena tidak ada yang bisa ditutupi, arus kas bisa berjalan lebih baik, tak ada yang berani korupsi. Dengan anggaran yang baik, promo berupa bonus ke masyarakat dapat diturunkan. Di tengah gejolak ekonomi dunia, Pertamina di bawah kepemimpinan Ahok dapat memberikan cashback 50% kepada driver ojol di tengah pandemi corona ini. Promo cashback ini hanya berlaku untuk pembelian BBM non-subsidi seperti Pertamax Pertalite dan Pertamax Turbo. Promo hanya berlaku selama periode tanggal 14 April hingga tanggal 12 Juli tahun 2020. Selain itu, promo cashback berlaku dengan batasan pengembalian dana maksimal sebesar Rp15.000 untuk setiap pembeliannya. Untuk sobat rider ojek online, dapatkan cashback 50% maksimal Rp15.000 bagi 10.000 pengendara ojek online per hari. Untuk pembelian Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo dengan aplikasi My Pertamina. Tulis Ahok lewat akun Twitter miliknya. Di tengah insentif skema ojol yang turun saat ini, tentu promo cashback BBM ini sangat membantu para ojol. Kita bisa melihat bagaimana seorang Basuki Cahayapurnama menerangi kegelapan hati para ojol yang lesu akibat pandemi ini. Ini sesungguhnya bukan soal memuji Ahok, tapi memang dengan kepemimpinan Ahok semuanya jadi berubah. Aplikasi My Pertamina yang hampir jarang didownload warga Indonesia, kini sekarang aplikasi itu jadi makin populer. Rakyat kini mengenal Pertamina lebih dekat. Kenapa baru di era Ahok Pertamina baru bisa semaksimal ini? Kemana saja dari dulu? Itulah yang jadi pertanyaan. Ahok tampak benar-benar menjalani perannya sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero dengan sepenuh hati. Hitungan bulan duduk sebagai komut, ia telah melakukan aksi-aksi yang membuat jadi sorotan. Dimanapun Ahok berada, baik online maupun offline, ia kerap menyinggung Pertamina. Membawa Pertamina menjadi lebih baik daripada periode sebelumnya. Indonesia butuh banyak orang seperti Ahok. Mereka yang benar-benar mau bekerja buat rakyat, bukan cuma memperkaya diri buat keluarganya semata. Indonesia ini luas, penyakit mental yang belum berevolusi ini memang menjadi wabah. Tapi jangan risau, Indonesia telah punya solusinya. Sosok Ahok adalah contoh nyata, dengan menaruh satu anak bangsa terbaik pada jajaran direksi BUMN yang ada, perbaikan itu mulai terasa nyata. Jadi jangan heran bila kebaikan ini selalu ditentang oleh mereka yang tak suka. Mereka tak suka itu sebenarnya sedang terancam tersingkir, digantikan oleh mereka yang lebih kompeten. Menggulingkan Ahok sebagaimana yang sedang 212 coba lakukan tiap mereka berdemo itu adalah upaya dari oknum yang tetap ingin malas. Tapi Indonesia sedang dalam masa pendewasaannya. Kini kita dapat belajar lebih baik dan bisa memahami mana yang benar dan salah. Seperti sekarang contohnya, dikala Ahok mengeluarkan kebijakan ini, ada saja haters yang menyerangnya. Seolah dengan kebijakan Ahok mengeluarkan promo cashback kepada para ojol itu tak berharga. Tapi tak apa, karena apa? Biasanya yang coba membuat kontra itu dangkal ilmunya. Ketika mereka hanya menyerang dengan masalah, biasanya akan ada publik yang merespon dan mengedukasi fitnah tersebut.
Alhasil, orang yang benar-benar di posisi netral akan belajar. Framing memfitnah Ahok memang kejam, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya.